Kalian punya 3 bulan buat persiapan IELTS. Deadline beasiswa, visa application, syarat kerja, dan kalian googling. Bisa nggak sih dapetin at least Band 7 dalam 3 bulan? Jawabannya tergantung. Di mana level kalian sekarang dan berapa jam kalian bisa komit dalam satu hari. Hari ini, tak kasih realistic roadmap IELTS preparation dalam 3 bulan yang actually doable. Kalau level kalian masih basic kayak A1 atau A2, it will be extremely difficult buat bisa dapetin IELTS at least Band 7. Tapi, kalau level kalian udah intermediate kayak B1 atau B2 dan pengen targetin Band at least 7 atau C1, it's absolutely attainable. So, step pertama adalah knowing your starting point. Teman-teman di sini bisa ambil mock test dulu nih, baru bikin target realistis. Aku kemarin ke IF untuk placement test dan aku dapat B2 dan katanya at least aku butuh 6 bulan untuk bisa naik ke C1. But I proved them wrong by self-studying and using this strategy to get an 8 in IELTS in one try. First month, bulan pertama adalah fundamental. Teman-teman di sini bisa ambil mock test dulu nih, kayak aku kemarin di IF. Atau mungkin kalian bisa cari di website karena banyak mock test yang free. Atau kalian bisa self-assessment dengan buku-buku IELTS yang bisa kalian dapetin kalau kalian komen di video ini. Nanti aku bakal kontak kalian satu-satu. Setelah udah dapet hasilnya, ini nih game plan kita. Week 1 dan 2, teman-teman fokus ke listening dan reading. Di sini, kalian bisa fokus ke tekniknya dan juga terbiasa dengan gimana struktur dari reading dan listeningnya. Gak usah di timer, asal kalian bisa menyelesaikan dengan baik sampai review-review kesalahannya. Kenapa sih harus listening dan reading dulu? Bahasa Inggris dibagi jadi input skills dan output skills. Listening dan reading merupakan input skills karena kalian menerima bahasa Inggris dan memprosesnya di pikiran kalian. Sedangkan speaking dan writing merupakan output skills. Artinya, kalian produksi bahasa tersebut dalam bentuk omongan atau tulisan. Ibarat pabrik nih ya, kalau sistemnya, alatnya, SDM-nya masih belum siap, gimana cara bisa memproduksi barang yang baik? So, 2 minggu ini, kuatin fundamental, listening, dan reading kalian. Week 3 adalah writing. Teman-teman belajar nih, struktur jawaban setiap pertanyaan, kata-kata yang lazim digunakan untuk academic writing, biasain diri untuk cek typo, dan basically, ingat dan paham struktur dari writing itu sendiri. Writing, menurutku merupakan subtest yang paling challenging di IELTS. Tapi kemarin, aku berhasil buat dapetin 7 in one try. Buat teman-teman di sini yang kepo sama gimana cara aku structuring IELTS essayku, bisa drop di kolom komentar ya. Nanti kalau banyak, aku bakal buatin video khusus. Week 4 adalah speaking. Di IELTS, speaking dibagi menjadi 3 sections. Yang pertama, ngomongin tentang daily life. Which is menurutku paling gampang karena kita terekspos terus dengan hal-hal ini. Yang kedua, kalian akan dikasih topik. Kalian bisa prepare dalam 1 menit dan ngomong dalam 1-2 menit. Topiknya beragam nih, tapi lebih susah daripada part 1. Yang ketiga adalah semi-diskusi dengan penguji. Topiknya tentang real world issues, nanti kalian akan tanya-tanya, terus kalian harus menjawab. Dalam minggu keempat, coba nih, kalian terbiasa sama structure dari IELTS speaking di IELTS. Habis menyelesaikan bulan pertama, waktunya kalian untuk mengambil mock test kedua untuk mengevaluasi progres kalian. Second month, bulan kedua adalah intensifikasi. Intensity dari semua hal yang telah kalian pelajarin di bulan pertama akan ditingkatin di bulan kedua. Week 5 dan 6, fokus writing. 1 hari 2 writing task. Kalian review kesalahan kalian dan belajar gimana caranya improve. Bisa dengan nonton YouTube atau pakai AI untuk koreksi. Jangan lupa, build vocabulary untuk mainin sinonim-sinonim dari kata-kata yang sering kalian pakai. Dan selalu cek typo. Typo bisa mengurangi nilai kalian di IELTS writing section. Selingi juga dengan latihan speaking selama 10-15 menit setiap hari. Agar kata-kata yang udah kalian dapetin nih pas belajar writing bisa kalian aplikasikan langsung untuk speaking. Jadinya nggak lupa deh. Week 7-8, fokus speaking. Kalau aku kemarin, selalu nyempetin nyerocos at least 1 jam sehari. Semua topiknya aku ambil dari IELTSlist.com. Di situ, aku ambil topik yang beneran aku buta banget. Aku record diriku, dan setelah aku ngomong, aku dengerin ulang di mana titik-titik yang bisa aku improve. Aku udah pernah drop video tentang gimana cara ngomong secara pede. Di video itu, aku kasih struktur ngomong yang bantu aku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di IELTS, yaitu metode PrEP. Buat yang mau tahu, cek video ini ya. Selama bulan ini, kalian gak boleh ninggalin reading dan juga listening kalian. At least 1 hari, kalian harus bisa menyelesaikan 1 paket dari reading dan juga listening. Karena kalau kalian tinggalin, nanti pada saat ujian, kalian akan kagok. Akhir bulan, jangan lupa untuk mock test. Yang ketiga, untuk evaluasi nih, udah sejauh mana progres kalian. Third month, bulan ketiga adalah finalisasi. Week 9-10,
kalian harus full mock test 3-4 kali setiap minggu. Di timer, no phone, no pause, kalian harus simulasikan diri kalian kayak pada saat ujian. Setelah itu, kalian harus review semua mistake kalian thoroughly. Week 11, waktunya kalian refine titik-titik yang kalian masih merasa lemah. Week 12 adalah minggu terakhir nih. Di minggu ini, kalian reduce intensity belajar kalian review yang light-light aja, gak usah terlalu berat. Yang paling penting adalah kalian review struktur-struktur dari jawaban, misalnya speaking dan juga writing. Dan, ini penting banget. Please guys, dengerin aku, tolong camkan di dalam otak kalian atau bear in mind. 1 hari sebelum ujian, jangan begadang, jangan minum kopi, jangan overthinking. Kalian harus tidur. Karena banyak banget anak-anak yang gagal dalam ujian karena mereka itu gak fresh. Daily schedule section. Jujur banget ya, yang paling penting menurutku adalah daily schedule section. Karena ini yang akan bisa maintain English kalian on a daily basis. Tak kasih cara jitunya ya. Yang pertama, nonton atau dengerin tentang phrasal verbs atau idioms pada saat kalian misalnya OTW ke kantor, OTW ke sekolah, lagi nge-gym, atau melakukan hal-hal yang gak perlu otak. Ini bakal bantu kalian agar conversation kalian lebih natural. Tentang phrasal verbs dan idioms, aku udah buatin serinya guys. Teman-teman bisa nonton setiap hari dan bisa ulang-ulang kalau lupa. Yang kedua, always think in English. Kalau misalnya kalian mau planning sesuatu atau melihat suatu kejadian yang unik, ingat, always translate in English. Yang ketiga, nonton series atau podcast sebelum kalian tidur. Cara ini bisa membantu kalian enrich vocab kalian dan juga bantu kalian bobok ya kan. Untuk series sama podcastnya apa, udah pernah aku bahas di video ini. Jadi cek di video ini ya guys. See, 3 months seem possible right to get IELTS at least band 7. Aku di sini gak jual cara instan. Yang aku kasih adalah realitas, konsistensi, dan juga komitmen. Oke, sekian video kali ini. Thank you so much guys for sticking with me. Dalam 3 bulan, kira-kira IELTS kalian udah sejauh mana sih?